Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Syukur yang dikasihi Tuhan dimanapun berada pagi hari ini. Mari kita mau sama-sama datang, kita mau siapkan hati kita. Kita mau bersyukur, kita mau menyembah Tuhan pagi hari ini. Buat setiap kebaikan Tuhan yang terus nyata di dalam kehidupan kita. Saat ini kita mau sama-sama datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah kasih, rahmat setia Tuhan yang sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Sampai saat ini Tuhan masih izinkan kami untuk kami boleh datang menyembah Engkau. Biar pagi hari ini kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya saat kami berada di dalam hadirat Tuhan, kami menerima kekuatan yang baru. Kami tahu pengharapan itu ada di dalam Engkau Tuhan. Kedamaian yang sejati ada di dalam Engkau. Bahkan kami percaya Tuhan yang sanggup menjawab setiap pergumulan setiap kami. Karenanya saat ini kami gak perlu khawatir, gak perlu takut, gak perlu bimbang, gak perlu cemas. Saat kami percaya sepenuh hati kami kepada Tuhan dan kami melangkah bersama dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan. Terima kasih. Mari pagi hari ini datang dengan kesungguhan hati, dengan sikap hati yang benar, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati mari datang padanya. Yesus, kami rindu Tuhan. Engkau nyatakan isi hati-Mu atas setiap kami, anak-anak-Mu. Berjumpa dengan-Mu Tuhan, berjumpa dengan-Mu Tuhan, itu yang ku rindukan saat ini. Yesus, Engkau yang pegang tangan kami, Kau yang dekat kami dengan kasih-Mu. Yesus, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa.
Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Tenggelam di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami, bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan Yesus, menikmati kebaikan-Mu. Kami mau bersyukur kepada-Mu Yesus. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam baik-Mu. Pagi ini kami mau pandang wajah-Mu ya Tuhan. Kami mau berseru, karena kami tahu pertolongan itu datang dari Tuhan. Pertolongan kami hanya datang daripada Engkau. Engkau yang pegang tangan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari lebih lagi dengan kesungguhan hati kita. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tangan kami, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Lebih lagi ku pandang wajah-Mu, kami pandang wajah-Mu ya Tuhan. Dan kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, Kau yang pegang tangan setiap kami Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidup.
pagi hari ini percaya pada Tuhan. Dia tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Mari pandang wajahnya pagi hari ini dan berseru. Jika engkau pagi ini butuh pertolongan Tuhan, berdoa pagi hari ini. Percaya Tuhan sanggup menolong apapun keadaan kita pagi ini. Bahkan di dalam badai sekalipun Dia sanggup meneduhkan badai itu. Kami percaya Tuhan, Kau yang pegang tangan setiap kami, Kau harapan kami Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Berbicara bagi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi hati kami Tuhan, agar firman Tuhan menerangi hati kami dan mengubahkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua baik, sehat dan luar biasa. Tentunya karena Tuhan menyertai kita. Nah, kita bangun pagi ini saudara dengan sebuah kerinduan untuk mengerti firman Tuhan, agar firman Tuhan ini dapat menuntun hidup kita. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 mulai. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7 firman Tuhan berkata begini, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saudara, firman ini dengan tegas berkata, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Saudara, dalam hidup ini ada begitu banyak pilihan. Ya, di dalam hidup ini ada begitu banyak tawaran. Di dalam hidup ini juga ada begitu banyak keinginan dalam diri kita. Ya, ada yang benar, ada yang salah, ada yang kudus, ada yang cemar, ada yang baik, ada yang tidak baik. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan. Ketika orang menyakiti kita, apakah kita memilih untuk melepaskan pengampunan atau kita memilih untuk membenci? Ketika kita difitnah, apakah kita memilih untuk mendoakan atau kita memilih untuk mengutuk? Jadi pilihan ada di tangan kita. Tetapi ayat ini dengan jelas berkata, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Tuhan memanggil kita supaya kita ini belajar hidup dalam kekudusan. Tuhan memanggil kita supaya kita melakukan perkara-perkara yang kudus bagi Tuhan. Ya, karena firman Tuhan ini berkata, ayat yang ke-8, karena itu siapa yang menolak ini bukan menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu.
Ketika ada orang yang berkata, ngapain hidup-hidup kudus, ngapain terlalu kudus, ngapain gak boleh bersinah, ngapain gak boleh mabuk, gak boleh merokok, gak boleh ini, ya gak usah terlalu kudus-kudus lah. Ya, maka dia bukan menolak manusia, tetapi dia menolak Allah yang berfirman. Ya, kita ini dipanggil untuk mengenal Kristus. Ya, satu tujuannya agar hidup kita ini dikuduskan, saudara. Sudah terlalu banyak waktu yang kita pakai untuk hidup dalam dosa. Kita menjadi Kristen puluhan tahun. Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk hidup dalam kekudusan? Coba kita ukur. Ya, kita telah belajar mengenal Kristus. Setiap hari kita mendengarkan firman. Betapa banyak ayat yang berkata bahwa kita harus kudus, ya. Dikatakan di sini Tuhan memanggil kita untuk melakukan apa yang kudus. Dan barang siapa yang menolak ini, dia bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang berfirman. Jangan sampai saudara dalam hidup ini kita mengaku Kristen, kita mengaku percaya Yesus, tapi padahal hidup kita, kelakuan kita menolak Tuhan. Ya, orang yang menolak Tuhan itu bukan orang yang hanya pindah agama. Waktu kita tidak mau hidup dalam kekudusan, waktu kita gak mau bayar harga, membuang segala kepahitan dari hati, membuang segala kebencian, membuang segala kenajisan, membuang segala iri hati, membuang segala dosa yang mengikat, ya kita harus melakukan itu. Karena kalau kita tidak mau melakukan itu berarti kita menolak Tuhan. Ya, saya berdoa saudara, jangan keraskan hati. Kita tahu Tuhan gak mau kita kepahitan, karena itu lepaskan pengampunan. Kita tahu Tuhan memanggil kita untuk melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Saudara yang berselingkuh, tinggalkan. Ya, jangan mau saudara hidup ini diperbodoh oleh iblis. Ya, sudah cukup, lalu kita sudah hidup menurut daging, sekarang kita harus hidup menurut roh. Karena siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Waktu kita percaya kepada Kristus, kita ini diberi Roh Kudus dalam hati dan hidup kita. Nah, Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, yang akan menolong kita, yang akan mengajarkan banyak hal yang Dia terima dari Bapa itu kepada kita. Jadi orang-orang yang mengaku percaya Yesus itu harusnya hidupnya semakin baik, semakin benar, semakin kudus, bukan semakin hancur saudara ya. Ingat, jangan menolak perintah ini untuk hidup dalam kekudusan, karena itu berarti engkau menolak Tuhan. Ya, kita harus minta Roh Kudus hari-hari ini mengajarkan kepada kita, berbicara kepada kita tentang jalan yang harus kita ambil. Ya, pilihlah hanya yang terbaik, pilihlah hanya apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau hari ini engkau masih punya kepahitan, bilang Tuhan, aku mau lepaskan pengampunan. Aku mau melakukan yang kudus, bukan yang cemar. Karena ada banyak pencemaran secara rohani juga saudara, amarah, kepahitan, kebencian. Itu adalah pencemaran rohani. Jangan biarkan kita melakukan apa yang cemar, tapi biar kita melakukan apa yang kudus di mata Tuhan. Saya berdoa di tempat saudara bekerja, saudara hidup dalam kekudusan menjadi contoh. Di tengah saudara yang berkuliah, saudara hidup dalam kekudusan. Di tengah rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak, kita juga hidup menjadi contoh dan teladan karena hidup kita dikuduskan Tuhan. Ingat, firman Tuhan berkata tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat Tuhan. Ya, jangan menolak Tuhan saudara ya, karena barang siapa menolak ini, dia menolak Tuhan yang berfirman, yang sudah memberikan kepada kita Roh Kudus. Ada Roh Kudus dalam hati kita. Kalau saudara mau melakukan A atau B, bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus, kira-kira ya yang terbaik itu apa? Mulailah alami perjalanan bersama Tuhan, mulailah alami pengalaman bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus itu hidup dan Dia berkuasa. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah.
Ya, kita yang sudah mengenal Kristus nggak perlu lagi diajar tentang mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah belajar mengasihi dari Allah. Artinya apa, sekalipun sakit kita harus tetap melepaskan pengampunan. Itulah kasih Allah. Jangan membenci keluargamu, jangan kepahitan, jangan apalagi dendam. Lepaskan pengampunan, belajar mengasihi dari Tuhan. Karena saya yakin dan percaya orang-orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan gak perlu diajar bagaimana cara mengasihi. Kita tahu walaupun kita disakiti, kita tetap belajar mengasihi. Karena itu saudara, tetaplah melekat dengan Tuhan, tetaplah dekat dengan firman-Nya, dan tetaplah berpegang pada ketetapan-Nya. Itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Baik, kita akan merenungkan firman ini saudara. Kita mau tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Engkau memanggil kami untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Karena itu Tuhan, bawa kami mengerti dan bawa kami berubah. Engkau Tuhan yang kudus, karena itu kami juga harus kudus di hadapan Tuhan. Bawa segenap hidup kami Tuhan untuk dikuduskan. Bawa hati dan pikiran kami dikuduskan di dalam Engkau Bapa. Ajar kami melakukan apa yang kudus Tuhan. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu, menyembah. Kudus, kuduslah, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Tuhan, mampukan kami untuk hidup dalam kekudusan-Mu, sebab Engkau Allah yang kudus. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Mampukan kami berjuang di dunia ini untuk hidup dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Bawa kami kudus dalam pikiran, perkataan, hati, dan seluruh perbuatan di hidup kami. Sebab Tuhan memanggil kami bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Segala yang cemar dari hati kami buang dalam nama Yesus. Kuduskan hidup kami Bapa. Berkati Tuhan untuk setiap mereka yang setia bangun di mezbah syukur mencari wajah-Mu. Tuhan terus perlengkapi dengan hikmat-Mu. Kuduskan anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa Bapa, kami percaya Engkau Tuhan yang hadir di hidup kami. Engkau tahu hari-hari ini yang sedang terbaring sakit, Engkau sembuhkan Bapa. Engkau Tuhan juga yang beserta dengan mereka yang berulang tahun. Tambahkan 1 tahun kemurahan-Mu Tuhan, tambahkan juga hikmat marifat agar hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, berkati yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan sertai dan berkati. Berkati Tuhan juga untuk setiap anak-anak-Mu yang mencari Engkau, berseru kepadamu dalam penderitaan beban berat yang mereka alami. Dalam kesehatan, dalam kekuatan, Tuhan terus menyertai. Kau juga terus yang menyertai bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan atas setiap kami. Kami percaya Tuhan Engkau terus menyertai hidup kami. Mari kita berdoa. Bapa kami saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami.
Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan selamat pagi. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembahmu. Kau yang pegang sentuh hatiku,